Hai, nama saya Erni, NPM 204-1187 dari kelas 1 MNMC. Nama saya Maggie dengan NPM 2041142 dari kelas 1 MNMC. Nama saya Erlin, NPM saya 2041138 dari kelas 1 MNC. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai proposal ujian akhir semester kami yang bertema tentang analisis 4P pada UMKM Mamantang. Pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maggie. Jadi pertama-tama, saya akan membahas profil UMKM. Zaman sekarang bubble ataupun boba menjadi minuman yang paling banyak diminati oleh kalangan anak muda. Minuman ini merupakan minuman khas Taiwan yang menjadi semakin terkenal setelah merek minuman ternama turut menyajikan bola-bola tapioka atau yang disebut juga dengan bubble. Kemudian disajikan dengan ragam minumannya. Di Batam, tidak sedikit usaha yang menjual minuman bubble ini, namun mereka bersaing bersama secara adil dan tidak menjatuhkan antar pihak. Salah satu merek yang menjual minuman khas Taiwan ini adalah Mamantang by Sumiko Soft Serve. Pada proposal ini, kami menggunakan Mamantang by Sumiko Soft Serve sebagai analisis objek UMKM kami. Mamantang by Sumiko Soft Serve didirikan oleh Rudi Hartono. Mamantang menawarkan banyak jenis minuman yang enak dan unik, dengan bahan baku berkualitas serta pelayanan yang memuaskan untuk pelanggannya. UMKM ini beroperasi dari jam 11.30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Produk yang dijualkan dalam usaha ini ada banyak jenis rasa minuman yang berpaduan dengan bubble di dalamnya. Menu yang menjadi bestseller dalam usaha ini merupakan Fire Brown Sugar Boba Milk, yaitu minuman bubble yang menambah gula aren yang dibakar langsung di atas creamer, sehingga menghadirkan sensasi kenyal dan crispy di mulut. Sasaran pasar usaha Mamantang ini adalah kalangan remaja, dewasa, karena produk ini tidak hanya disukai oleh anak remaja saja, namun dewasa juga suka meminum minuman bubble karena memiliki tekstur yang kenyal dan segar. Bab 4. Manajemen pemasaran. Analisa dampak penerapan produk. UMKM Mamantang melakukan desain merek dan label pada toko dan pengemasan gelas cukup unik dan menarik karena merek dan label memiliki persepsi dan perasaan konsumen tentang suatu produk dan kinerjanya sehingga memberikan kesan yang baik kepada konsumen. UMKM ini mengeluarkan banyak jenis dan variasi minuman sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan seleranya karena banyak pilihan untuk memilihnya dan setiap orang tentunya memiliki selera yang berbeda sehingga dapat menarik banyak konsumen untuk membeli produk UMKM ini. Analisa dampak penerapan price. Dalam segi harga, UMKM ini melakukan penetapan harga berbasis biaya yang melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk yang sesuai dengan kualitas dan produk yang dipasarkan seperti dalam penggunaan bahan. UMKM ini menggunakan bahan yang berkualitas bagus dan segar agar konsumen dapat merasakan sensasi enak dan segar serta dengan desain gelas yang unik tentunya juga memerlukan biaya. Analisa dampak penerapan place. UMKM ini juga melakukan penjualan di tempat yang sangat strategis yaitu di mall karena mall sering menjadi pusat jalan masyarakat sehingga jika ada masyarakat yang ingin membelinya sangat mudah untuk membelinya. Analisa dampak penerapan promotion. UMKM Mamantang ini tentunya juga mengimplementasikan strategi pemasarannya dengan melakukan pemasaran produk yang dipasarkan ke dalam media sosial ataupun jika ada acara seperti bazar. UMKM ini juga melakukan penjualan di pasar tersebut sehingga lebih banyak dikenali oleh masyarakat dan membelinya serta UMKM ini juga melakukan promosi dengan mengadakan diskon dengan pihak Grab agar membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau menghentikan rumor. Yang kedua, pemasaran berkelanjutan. Yang pertama itu adalah analisa dampak penerapan produk. Dalam strategi pemasaran yang berkelanjutan, UMKM ini juga melakukan pengembangan dalam produk berkelanjutan. Hal ini dilakukan oleh UMKM ini dengan mengurangi penggunaan plastik pada kemasan minuman dan menggantikannya dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sangat membantu UMKM dalam pengembangan kinerja UMKM serta membantu lingkungan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Yang kedua itu analisa dampak penerapan price. Sebagian besar para konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi jika ada nilai tambahan dalam produk tersebut. Nilai tambahan ini dapat dilihat melalui kualitas, desain, rasa, dan bentuk yang menarik. Produk yang ramah lingkungan harganya akan tetap terjangkau jika biaya produk life cycle diperhatikan. Jadi UMKM Mamantang ini walaupun menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, tetapi harga dari minuman tersebut
masih bersifat terjangkau. Yang ketiga, analisa dampak penerapan PLES. PLES ataupun tempat usaha memantang melakukan pemasaran yang sudah strategis, karena dari segi pemasarannya sudah memiliki 3 tempat, dan tempat-tempat tersebut memiliki kunjungan pelanggan yang dominan jika ingin menikmati minuman memantang ini. Yang keempat, analisa dampak penerapan promotion. Dalam pemasaran yang melalui media sosial, gambar yang terdapat pada media sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu usaha berkelanjutan. Dengan adanya suatu gambar yang menarik dan bagus, dapat membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dipromosikan. Oleh karena itu, UMKM Memantang sudah mengimplementasikan usaha berkelanjutan ini dengan baik, karena gambar yang diberikan pada media sosial sangat membuat konsumen tertarik dengan desain yang unik dan menarik. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis demografi responden. Jadi dari jenis kelamin, ada sebagian besar responden terhadap UMKM ini, yaitu perempuan dengan 68% dan laki-laki 30%. Jadi total responden itu ada 50 orang. Jadi dari survei tersebut, jumlah responden yang menyukai produk UMKM ini lebih banyak perempuan dengan presentasi 68% yang terdiri dari 34 orang. Karena pada dasarnya, perempuan lebih suka meminum minuman yang manis dan terasa kenyal di mulut. Kemudian dari responden usia, dari survei tersebut dapat diketahui bahwa peminat UMKM ini lebih ke orang yang berumur kurang dari 20 tahun seperti anak remaja dan pelajar dengan presentasi 80%. Kemudian dari pekerjaan, dari survei tersebut, banyak peminat UMKM ini masih dikategorikan mahasiswa dengan presentasi 66%. Karena mahasiswa ataupun anak muda suka untuk membeli minuman yang manis dan kenyal di mulut pada saat jalan-jalan di mall maupun membelinya lewat aplikasi Gojek dan Grab pada saat bosan di rumah. Kemudian, dari responden status, jenis persentase status UMKM ini tentunya lebih banyak yang belum menikah dengan 88%, karena terdiri dari mahasiswa yang masih dalam jenjang kerja dan kuliah. Kemudian berikut merupakan tabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, dan promosi. Selanjutnya adalah mengenai analisa metode masuk bisnis internasional. Agar UMKM Memantang dapat masuk ke bisnis internasional, UMKM tersebut dapat memulai dan menjalankannya dengan sistem franchise. Alasan paling utama dilakukannya franchise ini karena kita bisa memulai dan menjalankan bisnis dengan lebih cepat. Jika UMKM Memantang tersebut melakukan franchise, mereka harus memiliki aturan satu sama lain dalam menentukan pembagian keuntungan. UMKM tersebut akan mengadakan pelatihan untuk para calon mitranya agar dapat mengikuti bisnis dengan baik. UMKM akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar para franchise benar-benar mengerti bisnis yang akan dijalaninya nanti. Setelah itu akan diadakannya proses standarisasi agar dapat mengetahui kelayakan franchise sebagai mitra. Selanjutnya adalah analisa bentuk kepemilikan bisnis. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Dalam menjalankan bisnis, seseorang perlu menentukan bentuk kepemilikan bisnisnya. UMKM Memantang merupakan suatu usaha yang bentuk kepemilikan bisnis perusahaan perseorangan, di mana UMKM tersebut merupakan bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki oleh seorang saja. Orang tersebut menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Pemimpin dalam perusahaan ini merupakan pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. UMKM Memantang ini juga mempunyai kebebasan untuk berkembang dan menjalankan bisnis usahanya tanpa adanya paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Selanjutnya adalah analisa strategi pemasaran melalui media sosial. Begitu juga dengan UMKM Memantang yang melakukan strategi pemasaran melalui media sosial. Instagram adalah salah satu media sosial yang berfungsi utamanya mengunggah dan membagikan foto atau video secara online. Tetapi, banyak orang yang memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk berbisnis dengan cara mengunggah foto produk yang akan dipasarkan dengan berbagai variasi efek gambar yang dapat menarik pembeli. Contohnya seperti UMKM Memantang yang telah melakukan pemasaran produknya melalui media sosial Instagram. Dengan UMKM tersebut telah dipasarkan melalui Instagram, UMKM Memantang akan lebih mudah untuk dikenal lebih dekat oleh pelanggannya dan dapat membantu bisnis UMKM tersebut menemukan konsumen baru dan memperluas target pemasarannya.
Yang keempat adalah perilaku konsumen. Pertama, group and social media. Dalam UMKM Mamantang, tentunya juga melakukan pemasaran melalui media sosial sehingga produk yang dijual UMKM ini dapat lebih tersebar luas ke semua orang. Namun, UMKM ini juga memiliki beberapa kendala seperti banyak kompetitor, mitra lainnya yang juga melakukan pemasaran produk di media sosial seperti Seti, Dengti, dan lainnya. Sebagiannya sehingga menurut penelitian kami, UMKM ini perlu melakukan strategi perkembangan lain yang luas agar terlihat berbeda sehingga akan menarik perhatian masyarakat bahwa cara pemasaran UMKM ini berbeda dan unik dengan lainnya. Kemudian UMKM ini juga melakukan analisa bahwa Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan dalam melakukan pemasaran produknya karena sasaran UMKM ini lebih ke anak muda yang suka meminum minuman manis dan sebagian besar anak muda lebih sering menggunakan Instagram, maka UMKM ini memilih melakukan pemasaran di Instagram agar dapat menarik perhatian anak muda sehingga tertarik untuk membelinya. Yang kedua adalah income and social cost. Dari penelitian kelompok kami menganalisa bahwa dana yang harus dikeluarkan konsumen untuk membeli produk Mamantang adalah sekitar 25-40 ribu. Namun, tidak semua konsumen beranggapan bahwa produk yang dijual Mamantang ini terjangkau karena peminat Mamantang ini lebih ke anak muda yang berusia 15-30 tahun. Sebagian besar usia anak dari 15 ke 17 tahun masih belum berpenghasilan. Sehingga walaupun mereka ingin membelinya, namun harus mempertimbangkan dahulu apakah dia rela dan mampu untuk mengeluarkan uang segitu untuk membeli minuman. Maka dari situlah menimbulkan faktor yang menyebabkan bahwa harga yang dijualkan UMKM ini kurang sesuai dengan target sasarannya. Namun tidak berarti bahwa orang akan berhenti membelinya, tetapi mungkin untuk sementara mereka akan memikirkan dulu bahwa apakah produk ini terjangkau untuk dibeli. Yang ketiga adalah kultur. Sebuah produk tentunya juga berpengaruh sesuai dengan budaya dan tradisi yang sedang berlaku. Contohnya seperti dalam menjelang Hari Raya Natal. UMKM Mamantang mengeluarkan produk minuman dengan variasi yang berkaitan dengan Hari Raya Natal. Maka dari sisi tersebut, UMKM Mamantang ini selain mengeluarkan varian rasa yang berkaitan dengan Hari Raya Natal, namun juga memperbanyak jenis varian menu sehingga lebih banyak pilihan untuk konsumen, serta memiliki keunikan sendiri bahwa produk ataupun jenis varian rasa yang dijual UMKM ini berbeda dengan mitra lainnya. Yang terakhir adalah subkultur. Subkultur yang diterapkan pada UMKM Mamantang ini terdiri dari segi inovasi minuman yang terus mengeluarkan minuman yang bervariasi dengan mengikuti tren yang ada. Dan hal tersebut membuat UMKM ini terus berkembang dan lebih membuat konsumen tertarik untuk mencobanya. Selain itu, minuman yang mengikuti tren promosi yang dilakukan juga selalu mengikuti tren yang ada seperti dalam rangka 12.12. Pada mitra lainnya juga sering mengadakan diskon dan berbagai promosi. Tentunya UMKM Mamantang ini juga melakukan diskon dan merayakan tren tersebut. Terdapat beberapa saran dari kami agar UMKM ini dapat lebih meningkatkan keputusan pembelian terhadap produk UMKM Mamantang, yaitu 1. Pelaksanaan strategi produk UMKM Mamantang sudah cukup baik dalam penerapan strategi 4P, namun ada beberapa hal yang dapat dikembangkan lagi oleh UMKM ini agar dapat lebih berkembang dan semakin maju. 2. Pelaksanaan strategi promosi penjualan produk UMKM Mamantang ini sudah baik, terutama dalam media sosial yang selalu aktif penggunaannya dengan menyebarluaskan produknya kepada seluruh masyarakat. 3. Kualitas dalam hal rasa dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap rasa minuman yang dimiliki oleh Mamantang mempunyai hasil yang cukup baik serta memiliki banyak varian menu yang dapat menjadi pilihan para konsumen. Dan 4. Dalam persepsi konsumen UMKM Mamantang terdapat tekstur bubble yang dimiliki oleh usaha ini mempunyai hasil yang positif, seperti tekstur bubble-nya tidak keras dan dibuat langsung di tempatnya. Saran. Terdapat beberapa saran dari kami agar UMKM ini dapat lebih meningkatkan keputusan pembelian terhadap produk UMKM Mamantang, yaitu 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai rancangan produk UMKM Mamantang, oleh karena itu diharapkan pihak UMKM tersebut dapat mendesain ulang dari segi kemasan penutupnya, agar lebih terhindar dari resiko tumpah atau bocornya minuman bubble tersebut. Dapat diganti penutupnya yang lebih tertutup dan aman. 2.
UMKM memantang juga dapat lebih meningkatkan strategi 4P dalam berbagai hal lagi, seperti produk UMKM tersebut dapat meningkatkan pengembangan terhadap bahan-bahan ramah lingkungan, seperti penggunaan pipet plastik yang diganti menjadi barang yang ramah lingkungan, dan penggunaan plastik yang berguna untuk mengambil minuman juga dapat diganti menjadi kardus yang lebih ramah lingkungan.